Oke, selamat malam semuanya. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Apakah suara saya bagus kualitasnya? Oke, jelas ya, thank you. Ya, jadi selamat malam semuanya. Apa kabar? Bagaimana kondisi portonya minggu ini? Dimana memang kita lihat minggu ini cukup roller coaster ya ISG-nya, gitu kan? Dan saya pikir tentunya saya berharap kita masih dalam kondisi yang baik, baik dari kita dan juga portofolio. Ya memang kemarin juga saya lihat ada beberapa saham sih memang naik ya dari kita punya screening, tapi ada juga yang masih cenderung stagnan, bahkan ada yang turun gitu ya. Tetapi itu adalah proses perjalanan di market seperti itu. Nah, jadi teman-teman mungkin sudah tahu topik kita pada malam hari ini kita akan bahas tentang yang namanya the false breakout, khususnya false breakout support. Nah, sebelumnya di sini saya boleh tahu dulu nggak, kira-kira ada yang sudah paham belum atau advance dengan konsep false breakout, atau mungkin saya baru benar-benar tahu nih konsepnya namanya false breakout, bahkan baru dengar. Coba silakan, ada yang mau komen dulu nggak? Silakan, bisa di chat di kolom zoomnya, chat zoomnya ya. Ada yang baru dengar nggak? Mungkin saya baru dengar Pak istilah false breakout gitu ya. Apa itu namanya false breakout? Atau mungkin ada juga yang sudah expert, yang sudah hatam gitu ya tentang false breakout. Mungkin boleh saya tahu dulu sejauh mana pemahaman Anda terkait dengan false breakout. Oke, Pak Anang kena gocek bandar. Yang lain, ada yang mau berkomentar dulu terkait dengan false breakout? Ya, nggak ada lagi? Oke, jadi kalau kita bicara tentang false breakout, itu ada kata breakout-nya, gitu ya. Nah, ketika Anda itu mendengar kata breakout, ya breakout gitu ya, kira-kira arahnya itu mau gimana sih? Apa yang langsung Anda tangkap ketika Anda mendengar kata breakout? Boleh mungkin kita sharingkan dulu di kolom chatnya. Kira-kira kalau dengar kata breakout, artinya apa sih daripada breakout gitu ya? Karena kita kan sering pasti ya dengar kata breakout gitu kan, ada buy on breakout gitu kan, dan lain sebagainya. Kira-kira kalau breakout itu artinya apa sih ya? Coba ada yang mau kasih pemahaman sedikit nggak terkait dengan breakout? Ketika Anda mendengar kata breakout untuk pertama kalinya, ketika Anda mendengar kata breakout, ya memang jawabannya ya pastinya seringnya gitu ya. Kalau kita dengar kata breakout, seringkali yang langsung menjadi mindset kita adalah kelanjutan harga. Betul ya? Kelanjutan arah harga tergantung dari dia breakoutnya ke atas atau dia breakoutnya ke bawah. Kalau misalnya dia breakout resistance atas, maka ya harusnya harga masih melanjutkan kenaikannya untuk ke target tertentu di atasnya lagi. Tapi kalau dia breakoutnya ke bawah, maka artinya harga itu akan melanjutkan penurunannya untuk mencari target bawahnya lagi. Jadi kalau misalnya kata breakout itu langsung di kepala kita adalah satu continuation arah, direction, artinya kelanjutan arah dari arah penembusannya, ya. Nah, tetapi di sini menariknya ada kata-kata false, ya false breakout. Artinya apa? Yang seharusnya kalau dia breakout itu turun, tapi karena ada false, maka yang tadinya definisinya turun, tapi justru malah berbalik melawan arah penembusannya. Jadi kalau misalnya breakoutnya ke bawah, kalau false breakout berarti dia turun itu false fake. Ternyata turunnya itu adalah jebakan dan justru harganya lanjut ke atas. Dan juga sebaliknya ketika false breakout resistance. Tapi di sini kita nggak bahas dulu tentang yang false breakout resistance. Saya ingin Anda memahami false breakout yang support, ya false breakoutnya yang support. Oke, nah untuk itu saya akan coba memberikan dulu screen-nya, share screen dulu ya. Ini ada contoh gambar ilustrasinya. Nah, sekarang gini, kalau misalnya kita bicara
false breakout support. Saya akan menjelaskan secara step by step. Saya minta teman-teman jangan fokus, oke, kalau gitu di mana entry-nya Pak, belinya di mana, stop loss di mana, target di mana, itu nanti dulu. Ya kita pahami dulu esensi konsepnya dengan baik sehingga nanti Anda baru bisa membuat yang namanya trading plan-nya. Jadi mindset kita belajar ini jangan terlalu terburu-buru untuk langsung di mana entry-nya gitu, di mana TP-nya. Jangan seperti itu dulu. Ya kita fokus dulu untuk memahami konsep daripada false breakout ini. Oke. Nah, kita bicara tentang false breakout yang namanya support. Berarti kalau kita bicara support, artinya harga itu sedang mengalami sebuah penurunan seperti ini. Ya, dia turun, kemudian ya seperti ini. Nah, pada saat di sini kita bisa langsung mendapatkan satu area pantulan atau area penahan di mana kita mendapatkan satu garis di sini. Nah, di sini. Ya kan? Nah, ini kita bisa dapat yang namanya level support, di mana fungsi secara sederhana level support itu adalah level penahan harga untuk tidak turun lebih dalam. Ya, kemudian harga kembali melanjutkan penurunannya di sini. Waktu di kondisi ini prosesnya itu harga itu sedang menguji level support. Kalau dia bicara testing support, berarti fungsi support di sini itu bisa memantulkan harga naik dengan kemungkinan juga bisa ditembus. Ya, nah dalam case yang malam hari ini kita membahas pada saat terjadi penembusan level support di sini pada garis merah. Ya, nah waktu level support ini tembus, biasanya kita akan langsung berpikir apa? Kalau support itu ditembus, maka artinya harga akan melanjutkan penurunannya karena level psikologis penahannya itu ditembus. Sehingga seharusnya kalau kita mendapatkan jawaban harganya turun, misalnya harganya turun, ya berarti kalau kita melakukan posisi beli, katakan Anda beli di area support garis biru ini, maka yang harus kita lakukan adalah cut loss, betul ya? Kita akan lakukan cut loss. Mungkin Anda bisa berikan toleransi 2%, 3% dari di bawah level supportnya, ya. Berarti kita bikin cut loss di garis merah ini. Oke, nah waktu terjadi cut loss, sayangnya harga bukannya lanjut turun seperti ini, tapi melainkan justru harganya kembali naik ke atas dan bahkan ekstrimnya harga benar-benar reverse trendnya di sini. Maka pasti ini akan menjadi satu penyesalan sangat dalam. Betul nggak? Coba teman-teman di sini ada nggak yang pernah kena kondisi seperti ini? Coba, ada nggak yang pernah kena? Harga di support, dibeli, pas tembus, di cut loss, pas di cut loss, harganya terbang. Coba, ada yang pernah kena nggak case seperti ini? Oke, pernah gitu ya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Gitu kan? Lalu apa yang harus saya lakukan? Mungkin Anda berpikir, oh kalau gitu, ya kan, buat apa saya pakai cut loss? Betul nggak? Kalau gitu, kalau harga contohnya saya jual cut loss malah naik, mendingan saya tahan aja, ya kan? Tapi faktanya, waktu ditahan, harganya malah meluncur drastis ke bawah, dan akhirnya kita nyangkut di atas. Pernah juga yang ngalamin. Artinya, ini adalah kondisi yang memang saya bisa katakan cukup dilematis. Ya, dimana kalau false break ini kondisi cukup dilematis. Kenapa dilematis? Karena yang seharusnya ya harga itu turun pas dia breakout supportnya, tetapi ini kok malah balik lagi ke atas. Makanya ini adalah satu kondisi dilematis. Mungkin beberapa juga mengatakan ini seperti fake atau trap gitu ya, jebakan, karena memang kondisinya sangat dilematis, ini sangat mengecok kita. Oke, seperti itu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, kalau kita lihat false break, saya mau tanya teman-teman, kira-kira ini sebuah peluang atau tidak? False breakout support ini peluang atau bukan sih? Bisa nggak sih dijadikan dasar acuan untuk entry? Gitu. Ya. Nah, jawabannya adalah ya, bisa. Jadi false breakout ini merupakan salah satu cara untuk kita bisa mengambil satu keputusan trading menggunakan metode false breakout. Jadi metode ini cukup penting dan kita harus bisa pahami dengan baik metode ini. Oke, sekarang tadi kan teman-teman sudah sedikit belajar tentang false breakout support. Sekarang saya akan berikan contoh gambar di bawah.
Ini kita punya dua ilustrasi gambar, yang A dan yang B. Oke, kalau Anda perhatikan, itu garis biru level support ya. Di kedua gambar ada supportnya. Kemudian perhatikan yang A dan perhatikan yang B. Kira-kira apakah Anda bisa menemukan perbedaan antara A dan B? Ada yang lihat perbedaannya nggak antara yang A dan yang B? Coba. Oke, closingnya gitu ya. Artinya kalau yang A itu closingnya di bawah level support, sedangkan yang B memang sempat tembus, tapi closingnya tidak di bawah level support. Pertanyaan saya, yang manakah yang masuk dalam kategori false breakout? Kira-kira yang mana teman-teman? Yang A atau yang B yang bisa kita masukkan ke dalam kriteria false breakout? Yang A atau yang B? Oke, yang A. Yang B nggak ada. Ya, betul ya jawabannya teman-teman. Jawabannya yang A. Kenapa? Coba kita ingat-ingat lagi. Namanya false breakout. Breakout itu artinya harga tutup di bawah level supportnya. Itu namanya breakout yang valid. Jadi kalau breakoutnya itu contoh seperti yang B ya, ini kan memang juga sempat ketembus, tapi harganya kembali lagi naik ke atas. Artinya intraday. Nah, secara candle itu dia hanya membentuk sebuah tail aja di sini, cuma tailnya doang. Ya, tetapi tidak ada penembusan yang valid. Karena gini, kalau support itu ditembus, maka seharusnya ya market berkomitmen untuk terus bertransaksi harga itu di bawah support. Ya, itu kita bicara komitmen market. Artinya kalau ditembus supportnya tapi malah balik lagi, pertanyaan besar adalah kemana komitmennya? Ya, artinya kan sebenarnya ini market sebetulnya tidak mau bertransaksi di bawah level support gitu loh. Ya, pelaku pasar tidak menginginkan harga saham ini turun di bawah level support. Makanya dari itu langsung harganya bisa naik ke atas. Nah, kalau yang B ini saya bisa katakan noise-nya. Itu seperti whipsaw, noise atau whipsaw. Jadi dia tidak tutup di bawah level support. Ya, itu bukan bagian dari false break. Jadi false break-nya itu yang benar adalah yang A. Dia sempat tutup di bawah level supportnya. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu teman-teman. Bisa dipahami ya? Konsep sederhana dulu dari false breakout. Oke, nah ya kita akan coba masuk ke dalam chartnya. Oke, saya akan ambil contoh saham ACES. Bentar ya. Sekarang coba teman-teman lihat di sini. Kita akan coba cari yang mana yang terjadi false breakout ya. Oke, ini dia nih. Tadi sudah saya sempat tandain ya. Kita cut dulu chartnya. Oke. Nah, sekarang teman-teman lihat di sini. Ya. Harga sedang mengalami penurunan. Ya, ini saham ACES harganya sedang turun. Kemudian kita majukan chartnya, harga mulai diem gitu kan, kemudian mulai bergerak naik ke atas, berarti kalau kita mengidentifikasikan bahwa swing low ini bisa loh jadi sebuah level support. Jadi ini kita menggunakan support yang cara bikin support yang sederhana dulu ya. Oke, kita dapat level supportnya, kemudian harga masih naik, oke kembali turun ya, stagnan di situ. Oke, sampai di sini. Nah, sampai di sini yang bisa kita dapatkan informasinya adalah harga saham ACES sedang menguji level support di 1465. Ini support 1465 sedang menguji di sini, ya. Artinya apa? Bisa aja ditembus atau bisa juga nge-rejection ke atas. Kita belum tahu gitu loh, ya. Artinya secara story-nya ACES ini masih dalam proses pengujian support 1465. Oke. Kemudian kita majukan di sini. Apa yang terjadi? Harga berhasil tembus di bawah level supportnya. Berarti sudah terjadi breakout yang valid. Breakoutnya sudah valid. Nah, sampai informasi di sini, ini seharusnya menjadi satu persiapan kita untuk melakukan cut loss. Kenapa? Karena logikanya kalau harga itu turun tembus supportnya, berarti kan arah kelanjutannya adalah turun.
market artinya mau harganya turun, gitu kan? Berarti kita harus planning kita adalah kita lakukan cut loss, ya. Tetapi kalau Anda pahami yang namanya false break, ternyata ya kita majukan masih turun ya. Oke. Nah, ternyata yang tadinya harusnya ini turun, tapi kok tiba-tiba harganya malah naik ke atas. Malah kembali lagi ke atas level supportnya di 1465. Maka yang tadi saya katakan, ini akan membentuk atau membentuk satu dilematis kepada kita. Jadi ini bakal breakout atau bakal naik. Kalau di breakout harusnya kan impulsif turun, tapi kok malah harganya balik lagi ke atas, itu yang namanya dilematis. Nah, kondisi inilah yang kita kenal dengan nama false breakout support, di mana harga itu pasca tembus dari level supportnya, ini kan kita bisa lihat ya, sebentar, ini saya tunjukkan, ini support yang tembus gitu ya. Nah, ini ditembus, bukannya impulsif turun, tapi harganya malah kembali naik ke atas, itu namanya false break. Nah, lalu apa bedanya ya, apa bedanya dengan yang penembusan yang sebelumnya? Karena kalau teman-teman lihat di sini, ya saya akan kasih lihat garis di sini. Ini kan support tadi ya. Ini juga sudah ganti nih warnanya. Ini support di sini tembus, ini juga support di sini. Ya. Lalu apa perbedaan antara penembusan support yang di sini dengan yang di sini? Teman-teman ada mau kasih ID nggak ke saya? Perbedaannya di mana? Ya, antara support yang A dengan support yang B. Oke. Secara sederhana, perbedaannya ada di karakter penembusannya. Contoh, misalnya gini ya. Sekarang kalau Anda perhatikan di sini, misalnya, ini kita bicara support yang A dulu ya. Waktu harga tembus di sini, breakout di sini, ya. Perhatikan, dia terus turun ke bawah, ya, dan mencapai bottom di sini, kemudian naik ke atas, ya. Anda coba rasakan impulsifnya. Nah, inilah yang kita kenal dengan impulsif. Impulsif penurunan. Sekarang bandingkan dengan yang kasus IB. Dia tembus di sini, tapi perhatikan, pas dia tembus, tidak ada terjadi impulsif yang kuat ke bawah, benar nggak? Ya, sehingga kalau kita bicara false break, kita lihat kalau ternyata tidak ada kemampuan impulsif turun, yang ada malah harganya kembali lagi ke atas level support, maka itu harus menjadi level of awareness kita. Kalau terjadi false break, dan false break ini memproduksi yang namanya reversal, price reversal, bahkan sampai trend reversal menjadi naik ke atas. Jadi ketika ini terjadi, maka kita ini merupakan satu momen, sebenarnya momen peluang untuk bisa melakukan pembelian atau entry di market ketika terjadinya false break. Tapi saya ingin memahami struktur terjadinya false breakout support. Oke, nah saya akan hapus lagi gambarnya. Sekarang coba kita, itu cara pertama ya, artinya tidak ada impulsif penurunan yang berlebihan gitu ya, tidak ada impulsif yang ganas sekali. Sekarang coba bedakan ya, ini harganya turun, kemudian dia naik ke atas. Berarti kan kita bisa mendapatkan level puncak di situ ya, level bottomnya di sini, atau kita kenal dengan trough ya, troughnya ini ya. Kemudian ini juga poin ininya ya, poin reversalnya, maka ini adalah troughnya juga di sini ya. Kemudian ini juga troughnya. Nah, sekarang kalau kita bedakan, bandingkan antar troughnya, antar ini trough 1, saya katakan ini trough 2, dan ini trough 3. Nah, sekarang kalau kita bedakan troughnya, trough 1, 2, dan 3, ya, tentunya kita bisa melihat perbedaan. Meskipun judulnya sama-sama bottom, tapi kalau kita breakdown, ternyata sekarang coba kita lihat selisih perbedaan antara trough pertama dengan trough kedua. Ya, sekarang bandingkan perbedaan ya, saya tarik seperti ini. Sekarang bandingkan trough kedua dengan trough ketiga. Ya, tentunya kalau kita bicara jarak trough kedua ke trough ketiga itu sudah tidak begitu signifikan perbedaannya. Ya, dimana kalau kita ambil ya, kita ambil misalnya kita ambil troughnya di sini ya.
Ini troughnya, kemudian ini troughnya. Ya. Perhatikan jaraknya. Ini jarak ke trough 2. Ya. Sedangkan ini jarak ke trough 3. Tidak signifikan. Ya. Artinya kalau terjadi bottoming atau pembentukan bottom yang sudah tidak signifikan, maka itu bisa berpotensi menjadi false breakout support. Ya, jadi ada dua cara sederhana melihatnya. Yang pertama tadi, tidak ada impulsif turun yang ganas pasca tembus support. Yang kedua, perbedaan signifikansi waktu antar trough-nya itu tidak begitu signifikan. Ya, maka ini berpotensi menjadi false breakout. Oke, sampai sini teman-teman bisa dipahami atau tidak? Mungkin boleh sharing ke saya skala pemahaman 1 sampai 10 kira-kira ada di mana? Oke, 8. Yang lain ada di berapa? Pemahamannya skala 1 sampai 10 mungkin boleh berikan saya skalanya. Oh, 8,5 ya. Oke, bisa paham ya teman-teman? Boleh lanjut ya? Oke, pertanyaan dari Pak Robert. Berarti saat terjadi breakout, kita harus menunggu beberapa candle untuk memastikan. Yes, betul. Gini Pak, tergantung ya, tergantung kita udah ngambil posisinya atau belum. Karena kalau dia terjadi breakout, kemudian makanya kalau menggunakan Fibo, itu kita bisa menggunakan rasio 1,2 sebagai batasannya. Karena gini, karena kalau patokannya beberapa candle, tanpa memperhatikan kalau tembus kan bisa aja satu candle tembus langsung hantam ke bawah kencang, satu candle impulsif gitu ya. Itu bisa terjadi. Jadi kita jagain apa namanya, jagain candle periode waktunya dengan menjagain jarak harganya. Kenapa? Karena gini, misalnya gini, ini support yang pertama nih ya, kita bahas dari yang sini. Sorry, langsung ke bawah sini. Ini support tadi ya. Kemudian waktu dia tembus di sini, oke. Nah, berarti kan harusnya kalau kita bicara breakout secara psikologi kan berarti pelaku pasar itu mau bertransaksi di harga terendah dia. Kan gitu ya. Berarti logikanya harga akan turun. Ya. Tetapi perhatikan di sini. Nah, saya biasa menggunakan Fibonacci 1,2 sebagai acuan dia. Kalau dia lebih dari 1,272, lebih itu berarti benar-benar impulsif turun ke bawah ya. Berarti memang besar kemungkinan akan terjadi impulsif. Tapi di sini kan harganya masih menghargai rasio 1,272. Dan yang terjadi apa? Malah dibalik lagi ke atas. Bahkan dibaliknya itu sampai ke atas level supportnya. Berarti pertanyaannya, kalau memang market itu berkomit untuk menurunkan harga, tapi kenapa tidak harganya justru malah kembali lagi ke support, bahkan ketika penembusan itu belum terlalu jauh dari level supportnya, dalam arti belum terlalu jauh, masih di dalam range 1,272 gitu. Itu kan menjadi satu pertanyaan besar ya. Dan kalau bicara jumlah candle, biasanya false break itu 3 sampai 5 candle. Kenapa butuh beberapa candle? Karena gini, kalau market itu ditembus, kalau support itu ditembus ya, dan harga itu harus turun. Kenapa kalau 3-5 candle itu menunjukkan komitmen pasar? Ya kalau baru 3 candle aja langsung dibalikin lagi, 4 candle dibalikin lagi dan tidak ada impulsif penurunan, ya maka tentunya memang marketnya nggak mau dibawa turun, gitu. Ya sederhana sekali sebenarnya cara melihatnya. Bisa dipahami ya, Pak Robert. Jadi patokannya 1,2 dengan jumlah candle, ya karena itu menunjukkan komitmen market. Ya ini artinya ini kita jangan melihat hanya sebuah garis-garis saja, tetapi di dalam garis itu memiliki makna dan story-nya masing-masing. Tergantung dari bagaimana kita bisa merangkai story-nya dengan baik. Kita akan mendapatkan sebuah jawaban dari sana. Oke? Nah, kita balik lagi. Lalu tadi dikatakan bahwa false break ini bisa memberikan satu opportunity, peluang untuk beli, peluang naik, gitu ya. Nah, berarti pertanyaannya satu. Kalau bicara naik, naiknya sampai mana? Itu dulu kan, sebelum kita bicara entry. Karena kalau naiknya itu pendek, ya untuk apa kita entry? Tidak layak transaksinya. Makanya dari itu pertanyaannya false break ini
biasanya itu naik sampai sejauh mana sih? Nah, sebenarnya saya sudah punya template sederhananya. Kenaikan dari false break, saya bisa katakan kenaikan yang cukup signifikan. Sekali lagi ya, yang cukup signifikan. Nah, signifikans ini kan juga harus jelas parameternya. Seberapa jauh naiknya. Jadi cara objektifnya, cara paling gampang, saya langsung set aja Fibonacci 78,6 ya dengan 1,6. Nah, ini adalah targetnya. Sorry, 178 1,2. Ya, jadi pilih ya jadi 78,6 atau 1,2 dan 1,6. Jadi 1,2 itu pilih antara 1,2 atau 1,6. Ya, bisa dijadikan target itu. Yang pasti 78,6 seharusnya bisa achieve. Kenapa? Karena 78,6 itu adalah bisa kita bilang reaction yang cukup signifikan. Dia punya correctionnya cukup signifikan. Kalau ini kan mungkin baru ke 50% ya. Nah, ini kan artinya kita belum bisa mengatakan cukup signifikan. Tapi kalau 78,6 itu cukup signifikan. Ya, jadi ini salah satu caranya. Kemudian sudah tahu nih, target naiknya minimal ke 15,5, minimal. Ideal ke 1,2 dan lebih baik lagi kalau bisa ke 1,6. Ya, ini false break. Nah, kita udah dapat target. Maka pertanyaannya, invalidation di mana? Ya, karena setiap konsep entry itu pasti dia punya kadar luasannya. Pasti. Misalnya entry by candle, entry by support, pasti punya kadar luasannya. Nah, sehingga setiap metode itu harus bisa bukan hanya ngasih target price, tapi bagaimana cara melihat bahwa skenario ini sudah tidak lagi berlaku atau kita kenal dengan istilah invalidation, invalid. Ya. Nah, invalidationnya itu sederhana. Itu ada di lowest candle-nya, sederhana sekali. Ya, kita langsung kasih invalidation di sini di 13.95. Oke, artinya apa? Artinya kalau nanti harganya malah tembus ke 13.5, maka skenario false break ini itu sudah tidak berlaku lagi. Artinya harga sudah tidak berlaku lagi untuk bisa naik ke atas. Sampai sini paham? Berarti kan jelas ya trading plan-nya seperti apa untuk main dengan cara false breakout. Oke, bisa dipahami teman-teman sampai sini sebelum saya lanjutkan? Ya, false breakout itu bisa diidentifikasi dengan volume. Pada saat dia kembali lagi ke supportnya, biasanya akan ada lonjakan volume. Ya, nah dalam case ini belum ada ya. Tapi ini kalau kita bicara average volume cukup naik lagi sini ya. Meskipun nggak signifikan, saya bukan bikin peak di situ. Ya, kita maju chartnya. Nah ini impulsifnya kan hit target pertama. Ya, kalau kita majukan, nah biasanya saya kalau udah hit target pertama, berarti kan kita dalam kondisi profit. Pertanyaannya mau lanjut naik ke atas. Caranya sederhana, artinya Anda boleh pasang stop loss trailing. Jadi stop loss ini invalidation kita naikin, gitu. Untuk kita ngejar ke yang berikutnya. Nah dalam case ini hit ya, TP ideal dia di 1,272 dan TP di sini. Oke, oke, entry sebentar Pak. Ya kita bahas dulu konsepnya dulu, gitu. Ya, tadi saya katakan di awal, jangan dulu berpikir entry di mana gitu. Tar dulu, pahami dulu konsepnya. Oke, sampai sini paham teman-teman konsep post breakout? Bisa catch up dengan materinya? Saya ingin memastikan Anda benar-benar paham gitu ya, nggak setengah-setengah. Coba mungkin boleh sharing lagi skala 1 sampai 10 di berapa pemahamannya sejauh ini. Oke, kita akan coba lihat contoh yang lainnya. Lihat dulu gambarnya. Oke, masih di saham yang sama, kita melihat terjadi pembentukan satu level support di sini.
Betul. Sederhana caranya ya. Ini ada level support di sini. Kemudian, nah, harga tembus support. Tahu dari mana, Pak? Ya jelas itu kan kelihatan ya, harganya closing di bawah level support. Oke, kita majukan chartnya. Belum ada impulsif teman-teman, artinya pasca dia breakout tidak ada impulsif yang ganas gitu ya. Ya, kemudian kita majukan lagi chartnya. Nah, yang terjadi malah harganya balik. Nah, ini kan artinya sudah terjadi false breakout. Ya, artinya pada saat pembentukan candle ini sudah confirm terjadi yang namanya false breakout. Oke. Nah, waktu sudah confirm false breakout, maka seperti biasa kan, targetnya di mana? Ya, langsung aja kita set target pakai Fibonacci. Oke, dapat target 78,6, 1,2, 1,6. Ya, very simple. Invalidation dipasang di sini. Kita pasang dulu invalidationnya di 15.30. Kita lihat berhasil atau enggak. Ya, maju ya. Yap, dan kena TP ideal day pertama di 17.90. Ya, kita apakah bisa maju? Ya, ini saya akan naikkan stop loss trailingnya mungkin ke sini. Ini juga ada pola candle di situ ya. Majukan. Oke, dan ternyata nggak bisa lari ke 1,272. Secara saat ini ya, belum bisa. Tapi kita nggak tahu, mungkin after correction dia bisa naik. Kita maju terus. Oke, hampir kena ya 1,2 tapi tidak kena. Dan memang tidak kena. Ini yang malah hampir kena ke 1,2. Oke, jadi bisa dibilang ya false break ini berhasil gitu. Ya, false breakoutnya sejauh ini masih works gitu ya, berhasil. Oke, kita lihat case lain. Ada lagi nggak contoh lain? Oke, ini juga ada contoh. Kita cut dulu chartnya di sini. Kemudian kita bisa dapat satu level support di sini. Support di situ. Kita majuin chartnya. Tembus ya. Tembus, tapi belum ada impulsive movement. Kita majukan. Oke, perhatikan ini kena, sorry. Kita support dari sini. Ini false break ya, meskipun false break ini saya bisa bilang ini false break yang udah nggak gitu ideal ya karena volatility tinggi sekali. Karena ini harga sempat turun signifikan di sini ya. Ini kalau kita tahan terus ya bahaya juga. Tapi ini contoh daripada false break juga. Ya saya ingin menunjukkan contoh-contoh false break. Artinya bukan yang bagus-bagus saja. Artinya ada kondisi yang memang tidak begitu ideal. Tetapi secara konsep ini adalah false break. Maka kita bisa langsung put 78,6 di mana? Dari terakhir, hari terakhirnya, kita lihat bisa kena nggak di situ. Nah, bisa hit juga ya 78,6 di sana. Meskipun memang kocokannya ini cukup sadis ya, kocokan false break di sini. Ini kalau kita perhatikan dia jarak kocokannya cukup lumayan di sini. Ya. Oke, kita cari lagi contoh lain. Mungkin kalau ada yang gagal ya, kita bisa belajar di sana. Oke, apakah ini bisa kita katakan sebagai false break, teman-teman? Saya akan cut dulu chartnya. Apakah ini bisa kita katakan sebagai false break? Saya mau tanya ke teman-teman dulu yang di sini. Kira-kira bisa nggak kita katakan ini false break, teman-teman? Bisa nggak ini kita katakan sebagai false breakout? Kira-kira gimana? Bisa atau enggak? Silakan dijawab dulu. Kira-kira boleh nggak sih itu saya namain sebagai false breakout di sini? Ada yang mau beropini nggak? Apakah itu boleh saya katakan sebagai false breakout? Ya, jawabannya tidak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena ini jelas sekali ini impulsifnya udah turun lebih dari 1,272. Jadi kalau saya ambil Fibonacci secara sederhana, ini sudah lebih dari 1,272. Bahkan sampai mencapai ke 1,6. Berarti ini impulsif breakout, bukan false breakout. Oke, bisa dipahami ya? Maka ini bukan kategori dari false breakout. Meskipun harganya kembali lagi ke atas level support, tapi ini bukan kategori dari false breakout support. Oke, jadi itu nggak bisa kita masukin ke dalam hitungan, gitu ya. Nah, ini juga bisa nih. Ya sebenarnya ini boleh kita jadikan false break. Ini kan juga ada pantulan ya di sini ya. Ini bisa kita jadikan false break yang gagal.
tapi gagal. Ya, perhatikan pola false break-nya. Nah, itu kan false break ya, tapi gagal, fail, kena invalidation, berarti kita anulir. Ya, kalau udah kena invalidation, maka artinya skenario sudah tidak bisa kita gunakan lagi gitu. Ya, oke. Nah, sekarang kita sudah paham teman-teman. Sekarang kita bahas sebentar. Saya mau kasih lagi contoh yang nggak bagusnya. Sebentar. Ada nggak contoh gagalnya ya? Saya cari dulu. Oke, ini juga false break ya. Ini juga ACES kemarin. ACES ini termasuk, saya udah sempat research ya, termasuk saham yang punya win rate tinggi terhadap false breakout support. Nah, ini kan false break ya. Dia tembus, sorry, ini kan breakout. Kemudian kita majuin. Nah, tadi sekaligus menjawab bagaimana cara entry-nya, begitu ya. Entry itu saya selalu menyarankan tidak di time frame yang sama. Artinya kita harus menggunakan time frame yang lebih kecil. Nah, artinya gini teman-teman, pada saat Anda melihat level support itu ditembus, kita katakan kita belum entry ya, kita nggak entry. Kita melihat saham ACES ini terlihat menembus level supportnya. Kalau saya biasanya, saya akan menggunakan the highest pola candle-nya. Dalam case ini saya bisa menemukan pola candle yang reversal ya. Berarti saya langsung taruh aja garis puncaknya di sini. Nah, berarti ini adalah konfirmasi false breakout saya. Dan ini artinya kalau harga berhasil tutup di atas garis merah saya, maka saya bisa katakan terjadi konfirmasi false breakout support. Selama dia belum bisa naik di atas garis putus-putus merah saya, maka saya belum bisa katakan sebagai, saya belum bisa memberikan satu validasi kalau false breakout-nya sudah terbentuk, sudah valid. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini harganya mulai naik ya. Kita lihat. Nah, itu dia. Di poin ini, maka ya udah kita boleh entry aja sebenarnya di garis merah itu. Dengan catatan kita taruh invalidation di sini. Ya berarti kita konteksnya invalidation di 1245 di sini. Oke. 1245. Kemudian seperti biasa ya, kita langsung cari targetnya di mana. Ya, itu adalah referensi targetnya di situ ya. Dan kita bisa maju chartnya. Nah, ini kan terbang terus ya, lari naik, telat bisa hit nggak TP itu. Ya, ini sih sebenarnya sudah kategori kena lah ya, sudah sangat tipis sekali. Nah, kan kena akhirnya dan TP di sana. Gitu. Ya, sampai sini bisa paham teman-teman bagaimana konsepnya. Sebentar ini saya harus close dulu dia punya trading view ini agak-agak ngelag. Oke, sampai sini bisa paham teman-teman cara entry-nya gimana menggunakan pola candle, atau kalau mau lebih lebih detail lagi Anda bisa gunakan time frame di H1 ya, seperti ini sambil kita kawal harganya. Tapi sebenarnya daily chart menggunakan candle juga sudah oke. Oke. Oke, sekarang contoh, Pak, terus apa aja nih saham-saham yang lagi false break sekarang gitu ya. Nah, kita bisa langsung lihat screening dari sini. Kita bisa lihat saham false break ya. Itu sebentar. Itu ada apa aja nih hari ini? Saya udah kasih pita kuning kok di sini. Ya, di sini ya ada BBNI. Ya, jadi sebenarnya sederhana Anda bisa ketik insight BBNI. Kita kan kirim ya tiap pagi screening itu. Ini terjadi false break ya. False break-nya di mana? Itu jelas sekali. Ada support dan ini false breakout-nya di sini. Oke, dan so far ini memang ada kocokan sih ya. Ada kocokan gitu kan, naik turun, tapi overall masih di atas level support. Ya kita harapkan masih bisa lanjut untuk naik ke atas gitu. Ya. Kemudian apalagi kita bisa lihat lagi di sini ada BBRI. Ya buat teman-teman yang nggak bisa akses chartnya ya udah tinggal itu aja ya, tinggal apa namanya?
lihat aja dari ini ya, robot telegramnya gitu ya, gampangnya gitu. Kita lihat dulu dari sebentar, layoutnya ini yang post breakout ya. Nah itu ya, ini ada yang baru nih, best terjadi false break ya, konfirmasi di 120, artinya ini masih potensi gitu loh ya, artinya konfirmasi lebih matangnya kalau dia bisa break 120 untuk saham base. Kemudian ada juga BRPT ya, ini sempat false break meskipun sudah tidak ideal gitu ya false breaknya. Ada Cepin, nah contoh Cepin ya, kalau kita lihat Cepin ya, kita lihat story Cepin sembari menjawab pertanyaan dari Pak Jeff tadi ya, belum clear untuk melihat garis itu konfirmasinya. Oke, sekarang gini, saya hapus chartnya ya. Ini ada support minor, support kecil sekali di sini ya, atau tempat pemberhentian harga di sini ya. Ini kalau kita menggunakan time frame H4 itu jelas adalah level support di sana kan. Kita biasanya menggunakan H4 ya untuk cari false break. Nah, kemudian kalau Anda lihat di sini, kita maju chartnya. Ini kan tembus. Ya, pas tembus, nah, berhasil naik. Berarti kan pas ini terjadi, sebelum ini terjadi, waktu ini terjadi, maka kita bisa ambil konfirmasi candle. Itu kita memang harus belajar candle. Ya, ini ada konfirmasi candle di sini. Berarti konfirmasi candle ini bersifat bisa membantu untuk memvalidasi konfirmasi false break. Kenapa? Karena konfirmasi candlenya itu berada di atas garis supportnya, gitu loh. Jadi supaya bisa lebih objektif kan gini, kalau candle itu ketembus berarti kan swing low-nya jadi. Swing low jadi didukung oleh false breakout sehingga harapannya manuvernya bisa naik gitu loh. Ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan di sini. Sekarang kalau kita lihat perbedaan signifikansinya ini dasarnya, bottomnya. Ini bottomnya, ini bottomnya. Kalau kita bedakan antara bottom 1, bottom 2, dan bottom 3, oke, sorry, freeze ya. Oke, sekarang clear teman-teman suara saya? Oke, jelas ya. Nah, saya ulang ya. Jadi ini ada bottom 1, bottom 2, dan bottom 3. Kalau kita melihat perbedaan antara bottom 2, perbedaan antara bottom 1 dan bottom 2, itu kan cukup signifikan perbedaannya, jaraknya. Sekarang kalau kita bandingkan dengan bottom 3, ini tidak signifikan gitu. Ya, berarti kan rumus 1, tidak terjadi impulsif turun. Sekarang bandingkan dengan support di sini. Ini kan support juga, ya. Ini kan diimpulsif turun, sedangkan yang di sini ini tidak impulsif turun, gitu ya. Berarti konfirmasi candle tadi ada di garis candlestick di sini ya, dan maka ini bisa menjadi acuan untuk entry. Di sini entry dan di sini adalah invalidation-nya gitu ya toh. Maka kita bisa langsung minta alat bantu Fibonacci. Betul Pak, konfirmasi candle yang reversal itu, yang garis putih hijau itu kan konfirmasi dari candle yang reversal. Ya, nah target saya pakai daily chart biar besar aja. Oke, di sini ya, 78,6. Itulah target-targetnya. Kita lihat. Ya, so far sih belum kena, tapi di sini sempat ada jump out harganya di situ kan. Dikocok lagi ya. Ini contoh yang false breaknya kurang enak gitu, kena banyak kocokan. Tapi selama belum kena invalidation di sini, maka seharusnya arah outlook naiknya masih valid selama tidak kena invalidation, karena itu adalah hasil produksi dari false breakout itu sendiri. Oke, itu adalah contoh dari false breakout ya. Atau mungkin teman-teman kalau mau gampangnya tinggal, biasanya kan ada insight di sini ya. Misalnya contoh, oh ya, by the way saya ingin reminder juga kalau yang screening supportnya sudah jadi ya. Jadi teman-teman tinggal ke board chartnya aja, kemudian Anda tinggal ketik misalnya garis miring SR, ntar keluar semua tuh saham-saham yang sedang menguji support ya, ada BNGA, biasanya itu kan bisa keluar semua ya. Jadi ini bisa memudahkan Anda gitu.
Hari ini kan yang terbang tuh Jasa Marga ya. Jasa Marga juga masuk di sini. Nah, ini kan ada Jasa Marga tuh. Ya, today kan diterbang naik ke atas. Total lumayan banyak ya, ada sekitar 20-an sekian ya saham-saham yang sedang di area supportnya gitu kan. Ya. Oke, kemudian kalau yang false break lagi dibikin ya function command-nya, tinggal ditunggu aja. Sebentar. Ya, ini contoh hari ini kita kasih juga ya ada BBNI, BBRI, Cepin juga masih masuk ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada dulu nggak Q&A dulu yuk, kita pertanyaan, 1-2 pertanyaan sebelum kita bisa akhiri webinar ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu terkait dengan materi false breakout ini untuk memastikan Anda bisa benar-benar paham dengan materi yang disampaikan. Buat Anda yang sudah paham itu bagus ya, artinya ini bisa menambah atau bisa memastikan knowledge Anda di standar atas gitu ya, good. Dan buat yang belum pernah tahu, maka ini bisa menjadi satu knowledge yang terbaru bagi Anda sehingga pengambilan keputusan bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa langsung bertanya di kolom chat Zoom-nya. Beda breakout dengan overlapping. Ya sebenarnya sih secara ini sama-sama aja ya. Overlapping breakout. Cuma kan overlapping itu biasa kita gunakan untuk moving average ya. Bukan untuk support. Sebenarnya kalau dibilang sih hanya nama aja, tapi istilahnya sih kurang lebih sama konsepnya. Terjadi overlapping kan. Tapi intinya dia bisa balik lagi. Cuma kalau false break itu kan lebih apa ya? Saya bukan ingin bermain dengan nama, tapi secara nama itu lebih mengconfirm kalau ini false gitu. Artinya kalau breakout itu dia akan turun, kalau breakout support ada turun, kalau ada kata false kan berarti nggak akan turun. Berarti harusnya naik gitu kan. Ya itu cuma masalah nama sih. Tapi ya intinya sih kalau false break itu ya overlapping juga sama gitu kan, sempat lewat gitu ya, tapi balik lagi. Tapi kita nggak tahu kalau overlapping bisa balik ya. Kalau false break kan jelas ya, false gitu ya. Itu sama aja sih. Just name lah, cuma penamaan aja. Ada lagi pertanyaannya? Recordingnya ada, kita akan post ke YouTube juga, tenang aja. Ya, di like, subscribe makanya ya. Nah, lalu apa nih teman-teman langkah berikutnya? Setelah Anda tahu ya tentang konsep false break, Anda sudah memahami konsep ini. Satu caranya, latih. Ya, latihnya bagaimana? Ada trading view gratis kan? Daily chart pakai, lihat bagaimana pola false break ini berhasil. Bagaimana pola false break ini gagal. Jangan hanya belajar yang indah-indahnya aja. Karena metode itu ada kelemahan, ada kekuatan. Belajar juga kelemahannya supaya Anda makin kuat. Kalau kita tidak mempelajari kelemahan dari metode, hanya fokusnya untung-untung aja, maka saya kadang gini, saya lebih suka belajar itu pertama itu ada metode, saya cari kelemahannya dibanding keunggulannya. Gitu. Karena kalau ketika saya tahu kelemahannya, udah pasti saya akan menjadi kuat. Gitu. Ya, jadi fokus untuk lihat juga kelemahannya. Jadi mungkin teman-teman boleh share di grup Telegramnya gambar false breakout-nya. Contoh ini loh Pak, contoh yang berhasil. Ini contoh yang gagal. Jadi fair teman-teman. Trading itu ada win, ada loss. Betul ya, ada menang, ada kalah. Kalau kita hanya bicara tentang yang berhasilnya aja sebuah metode, itu naif namanya. Kenapa? Kan trading juga ada kalah. Gitu. Artinya kita juga harus mempersiapkan skenario yang terburuk dari sebuah metode. Ya jangan dilupakan. Kadang itu kita kalau belajar, misalnya entah dari manapun itu, nge-show-nya itu yang bagus-bagusnya aja. Gitu. Jadi pelajari juga yang kelemahan metode. Pasti ada. Tidak ada metode yang benar-benar sempurna, itu tidak ada ya. Pasti ada kelemahannya. Gitu. Apakah calon nyusep CTRA, apakah calon nyusep atau false break besok? Oke, CTRA. Ya belum tahu ya Pak. Tapi pasti ini sudah masuk ya ke dalam zone saya sih. Ya ke dalam saya punya support area CTRA. Ya, ini kan muncul ya pita birunya. Kalau bicara false break ya so far informasi yang bisa kita tahu adalah harga baru tembus gitu kan, meskipun memang tidak ada ini ya, tidak ada impulsif movement, tidak ada impulsif turun. Ya, maka jaga aja Pak candle di sini.
Kalau 1030 dia bisa break, berarti kan terjadi false break. Ya, kalau saya kasih candle warna hijau di sini, ya once dia tutup di atas 1030, maka ini false break, sehingga ini bisa memberikan opportunity naik. Cuma kita belum bisa bilang seperti ini, kenapa? Karena kan belum terjadi pembuktian. Ya bisa aja besok masih, kan it's possible gitu. Jadi kita menunggu dulu, Pak. Gitu. Buka tuh kita dapat loh kemarin bottomnya, cuma turun lagi kayak gini. Saya kan kelihatan ya, ini saya dapat bottomnya di sini. Ini yang pertama nih, ini kan bottom yang pertama. Meskipun nggak kualitas ya bottomnya ya, artinya nggak signifikan gitu. Ini bottom kedua gitu kan, dapat semua bottom. Ya ini naik gitu kan, kemudian ya ini bukan false break ya, nggak ada false break di sini. Artinya support ini kita lihat dulu nih, kalau dia nanti tembus begini kemudian false break ya mungkin itu bisa menjadi peluang. Tapi untuk sekarang saya belum melihat ada false break di Bukalapak. Ya. Itu kenapa garis putusnya? Garis putus itu Pak dari pola candle, Pak. Acuannya dari pola candle yang ada di atas level supportnya. Gitu. Ya. Oke. Kenapa BBM dan BBRI? Ini juga false break di BTN. Betul ya? Ini kan support. Oh sorry. My bad. Bukan false break ini. BBRI false break. Kalau kita perhatikan di sini kan false break ini. Ini kan support ya. Nah, false break. Meskipun ini sekarang ini lagi di bawah area support dan cenderung mendekati invalidation. Ya, tapi selama tidak kena invalidation 4050, maka skenario false break ini masih berlaku gitu. Ya, perspektif kita masih berlaku. Kita belum bisa katakan ini gagal naik. Kalau dari perspektif false break gitu ya, false breakout. Gitu. Malah bagus ya, malah kadang-kadang ada yang bisa spekulasi aja Pak, saya mau spekulasi deh masuk BBRI toh kecil juga kan si risknya misalnya gitu cuma 1,3% lah inflation karena saya jual gitu. Mau cobain tapi kan rewardnya cukup banyak. Ada juga kadang makanya saya bilang the way people trade itu different, beda-beda. Dengan satu analisa yang sama, tradingnya bisa beda karena trading itu menyangkut dengan apa? Satu, money management, bicara kapasitas modal Anda, ya bicara psikologi trading kita, seberapa berani kita take decision, seberapa agresif kita mengambil satu posisi, itu kan beda-beda meskipun dengan analisa yang sama gitu. Ya, jadi yang bisa saya berikan di sini adalah konsep daripada false break itu sendiri gitu. Ya, gitu. Oke, ada lagi nggak teman-teman pertanyaan yang terkait dengan false breakout terlebih dahulu? Bisa dipahami semua teman-teman materi kita malam hari ini? Alright, sepertinya kalau sudah paham semua, kita bisa akhiri ya webinar kita malam hari ini. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada webinar selanjutnya. See you guys.